Selamat pagi Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu diri Ibu. Nama saya adalah Katarina Simatupang, yang biasa dipanggil dengan Ibu Simatupang. Nah, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersatu kembali untuk memulai proses belajar mengajar kami. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk kedua orang tua kami, berikanlah kepada mereka Tuhan rezeki, kesehatan dan panjang umur. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Doa kami ini kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita mulai dengan materi yang baru, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan benda alam. Adapun materi ini kita pelajari pada hari ini, tujuannya adalah supaya kita dapat memahami unsur-unsur, prinsip-prinsip dan prosedur yang terdapat di dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam. Yang kedua, agar kita dapat mendeskripsikan unsur-unsur rupa yang terdapat di dalam gambar flora, fauna, dan benda alam. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah supaya kita semua dapat bereksperimen dan membuat karya gambar flora, fauna, dan benda alam, tentunya dengan teknik dan media yang sederhana. Oke, anak-anak Ibu, kita lanjutkan dengan menggambar. Menggambar, apa itu menggambar? Nah, saya rasa anak-anak Ibu mulai dari TK, SD sudah sering melakukan menggambar. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang menggembirakan, ya kan anak-anak Ibu? Nah, dengan pertanyaan saya, anak-anak Ibu pasti sudah ada yang menjawab di dalam hati. Ya. Nah, menggambar itu adalah membentuk imajinasi dengan menggunakan teknik dan alat di atas permukaan dengan mengolah goresan dan alat-alat gambar. Nah, tadi kita mendengar ada kata imajinasi anak-anakku. Apa itu imajinasi? Nah, barangkali anak-anak Ibu belum tahu, masih ada yang belum tahu apa itu arti imajinasi. Nah, imajinasi adalah daya pikir untuk dapat membayangkan dan menciptakan sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan di sini tentunya gambar. Nah, baiklah kita sekarang masuk ke menggambar flora, fauna, dan benda alam. Apa itu menggambar flora? Nah, menggambar flora adalah menggambar segala sesuatu yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, Ibu rasa di lingkungan kita, di lingkunganmu, atau kemana saja kita pergi, pasti kita melihat banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah, ini dapat kita tuangkan melalui karya. Nah, contohnya seperti ini. Ini. Dan yang ada di gambar yang sedang kamu lihat sekarang di layar. Nah, inilah contoh daripada
gambar flora. Sekarang masuk kita ke bagian yang kedua, yaitu menggambar fauna. Menggambar fauna adalah menggambar hal-hal yang berhubungan dengan hewan atau binatang. Nah, contohnya seperti, lihat gambarnya, ada ayam, ada itik, ada angsa, ada mungkin kucing. Nah, apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, menggambar benda alam adalah menggambar hal-hal yang sudah diciptakan oleh manusia, yang sudah kita buat dan yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya seperti di sekolah kita, di ruangan kelas, nah ada kursi. Nah, di rumah kita kalau kita pergi ke dapur ada kelas. Nah, coba lihat contoh yang ada di layar televisi, di layar HP-mu. Ada di situ gelas kan? Nah, inilah contoh-contoh dari menggambar flora, fauna, dan benda alam. Sudah anak-anak ibu? Nah, jangan dulu ada yang mengantuk ya. Nah, di dalam menggambar flora, fauna, dan benda alam ini ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan. Manakah ketujuh unsur itu? Yang pertama ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada tekstur, ada warna, dan ada cahaya gelap terang. Nah, sekarang kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu titik. Titik. Nah, titik itu adalah merupakan unsur yang paling mendasar dalam sebuah karya seni rupa atau dalam menggambar. Kalau kita sudah selesai menggambar, kalau kita lihat gambar kita itu beratus atau beribu titik pasti ada di dalam gambar kita. Nah, kemudian unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah garis. Titik disatukan akan membentuk garis. Dan bila garis itu berhubungan dengan garis yang lain, akan menciptakan sebuah bidang. Berarti bidang itu adalah pertemuan dari beberapa garis. Dan setelah itu maka muncullah bentuk. Bentuk apakah yang kita gambar itu? Ada bentuk lingkaran, ada bentuk persegi, ada bentuk elips, bahkan ada mungkin bentuk bebas. Nah, ini dia. Nah, unsur yang kelima, ada yang disebut dengan tekstur. Kalau misalnya ada sebuah permukaan benda, kita raba, licin dia, atau kasar. Nah, inilah yang disebut dengan tekstur. Berarti apakah itu tekstur? Tekstur itu adalah sifat permukaan suatu benda. Nah, kemudian yang keenam, warna. Nah, warna ini ya adalah salah satu unsur yang paling utama dalam sebuah gambar, di mana dengan adanya warna gambar kita itu akan kelihatan lebih indah. Berarti warna itu adalah unsur-unsur rupa yang mengandung atau yang terbuat dari zat warna. Dan yang terakhir adalah cahaya gelap terang. Cahaya gelap terang itu adalah perbedaan intensitas cahaya yang terdapat pada permukaan benda. Nah, inilah unsur-unsur yang terdapat di dalam gambar flora, fauna, dan benda alam. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu, coba buka Seni Budaya buku paket kita bab 1. Di situ ada materi menggambar flora, fauna, dan benda alam. Silahkan kamu baca dan rangkum di sebuah buku catatan. Sampai jumpa dan tetap sehat, jaga kesehatan, dan di rumah saja. Sekian dan terima kasih.